Cara agar kuat lari jauh gimana caranya, Bang? Menarik nih. Oke, coba kita bahas setelah yang satu ini. Di channel ini saya upload video apapun yang saya suka. Buat yang baru datang, silahkan subscribe, nyalakan tanda lonceng biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Saya Roman, selamat datang di channel Yomen. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa like, komen, dan share kalau ngerasa penting. Saya mengacu pada pertanyaan salah satu subscriber kemarin di kolom komentar pada video seberapa yakin mau daftar di Akmil. Coba lihat pojok kanan atas, itu dia videonya. Dan ya, langsung aja kita bahas. Disclaimer, tips lari yang akan saya bahas adalah untuk menunjang tes masuk kedinasan TNI Polri atau hanya sekedar menjaga kekuatan lari kita supaya kita jadi lebih sehat. Dengan dasar dari pengalaman dan pengetahuan tentang lari yang saya tahu. Bukan untuk menjadi seorang atlet, jadi jangan samakan konsepnya. Daripada bahas tentang lari jauh aja, mending sekalian kita bahas semuanya seputar lari, mulai dari cara dan juga tips dalam berlari. Pertama akan saya jelaskan bagaimana cara untuk membangun kekuatan lari. Sebelumnya lari ada dua macam, yang pertama endurance dan yang kedua adalah speed. Saya kelompokkan menjadi dua bagian biar kita gampang dalam memahami. Mereka saling berkorelasi ketika kita akan membangun sebuah kekuatan lari. Ada istilah endurance first, speed follow. Jadi untuk serangkaian membangun kekuatan lari, laksanakan dulu latihan endurance atau ketahanan, baru kita masuk ke tahap speed. Kekuatan lari yang bagus tidak bisa kita bangun dengan cepat. Kalau memang dari awal atau dari nol dan belum pernah lari sama sekali, minimal 2 bulan, itu pun sudah yang paling minim. Dan bisa jadi tidak akan mendapat hasil yang maksimal. Kecuali kalian bisa meluangkan waktu untuk latihan lari seminggu 5 kali atau lebih. Sudah pasti probabilitasnya sangatlah kecil. Kita skenariokan punya waktu selama 3 bulan dengan latihan 4 kali seminggu di sore hari. Ini penjelasannya. Di bulan pertama kita latihan lari endurance non-stop 1 sampai dengan 2 jam. Gak usah banyak-banyak dulu dengan kecepatan konstan tanpa ada latihan sprint. Musuh terbesar di tahap ini adalah mental yang biasanya pengen cepat berhenti padahal belum sampai waktunya habis. Usahain paksakan diri sesuai dengan kemampuan semaksimal mungkin. Patokannya, kalau mata kalian belum kunang-kunang berarti belum saatnya berhenti. Selain itu, barengi dengan latihan kalistenik alias penguatan otot pada kaki, tangan, dan terutama bagian otot perut. Fungsinya adalah agar bagian-bagian tubuh yang kita pakai untuk lari terasa ringan karena lemak berkurang serta otot semakin kencang. Kalian bisa lakukan push up, sit up, lunges, serta gerakan lainnya dengan repetisi semampunya. Lakukan ini dengan konsisten di bulan pertama. Di bulan kedua, lakukan dengan skenario masih sama yaitu endurance, serta barengi dengan latihan kalistenik dan mulai naikkan repetisinya. Mungkin yang dari 20 kali gerakan menjadi 30 kali gerakan atau sesuaikan dengan kemampuan kalian. Kalau udah ngerasa kita punya kekuatan lari yang cukup, di mana indikatornya adalah ketika lari, nafas kita sudah mulai teratur dan mata kita tidak lagi merasakan kunang-kunang. Bisa juga sesekali diselingi dengan latihan sprint setelah lari ketahanan. Itu di bulan kedua. Masuk ke bulan ketiga, mulai latih lari speed alias lari interval. Kalian bisa lakukan ini. Minggu pertama lakukan lari endurance ringan mungkin sekitar 15 menit atau sepanjang 3.200 meter sesuai dengan panjang lintasan ketika tes nantinya. Setelah itu lakukan lari kecil untuk persiapan melakukan lari interval 100 meter. Di mana kalian bisa lakukan sprint 100 meter 4 kali atau 5 kali dengan selang waktu istirahat yaitu 1 menit. Jadi konsepnya sprint 100 meter, kemudian istirahat 1 menit dengan lari kecil, setelah itu 1 menit selesai, sprint lagi 100 meter dan lakukan sebanyak 4 atau 5 kali. Di minggu kedua tambah jaraknya yaitu 150 meter. Minggu ketiga 200 meter dan minggu keempat 250 meter.
Lari di bulan ketiga ini bisa kalian lakukan sebanyak 3-4 kali seminggu di sore hari atau di pagi hari. Setelah selesai kalian membangun kekuatan lari dalam 3 bulan, kalian bisa coba pengambilan waktu di lintasan lari yang ada di tempat kalian dengan syarat satu keliling lapangan jaraknya 400 meter. Lakukan lari selama 12 menit dan mulai catat waktunya. Usahakan dalam 12 menit kalian dapat mencapai 8 putaran. Itu sudah paling bagus. Apabila masih kurang mencapai target, kalian lakukan terus-menerus sampai target kalian tercapai. Kemudian masuk ke bulan selanjutnya, kalian tidak perlu latihan endurance dan speed secara terpisah. Tinggal lari aja sepanjang 12 menit atau 8 putaran lintasan lari dengan teknik seperti ini. Putaran pertama dan kedua, lari santai dulu. Di putaran ketiga, kalian mulai mendapatkan feel dalam berlari. Putaran keempat, 5, dan 6, lari masih konstan serta kalian sudah menemukan feel yang lebih mantap lagi, di mana nafas kalian mulai teratur secara maksimal. Nah, di putaran ketujuh inilah kalian mulai tambah kecepatan dengan cara langkah panjang. Dan terakhir, di putaran ke-8, lari sprint sepanjang 400 meter full atau satu putaran. Setelah itu lakukan lari kecil untuk pendinginan sementara. Dan tetap setelah lari, kalian lakukan gerakan calisthenics seperti sebelumnya. Itu dia cara membangun kekuatan lari ala saya, dan persis seperti apa yang saya lakukan dulu ketika prepare menghadapi tes masuk Akmil. Sebagai catatan, cara itu bisa juga tidak sama dengan kondisi tubuh kalian. Intinya, saya menjelaskan pola dalam membangun kekuatan lari. Untuk teknisnya, bisa kalian sesuaikan dengan keadaan kalian masing-masing, baik keadaan tubuh dan juga keadaan lingkungan kalian. Yang kedua adalah tips dalam berlari. Yang pertama, ayunkan tangan. Gerakan ini jangan disepelekan karena berguna untuk menambah keseimbangan berat badan dan membuat tubuh kita untuk terayun dengan sempurna ketika berlari. Jadi ayunkan tangan kalian, jangan sampai diam. Yang kedua, nafas harus stabil. Teknisnya adalah hirup udara lewat hidung, kemudian buka mulut kalian agar lebih maksimal dalam membuang udara keluar. Begitu juga seterusnya. Buka mulut sewajarnya, jangan sampai terlihat seperti orang kelaparan. Namun biasanya untuk yang sudah lama berlari, teknik ini jarang dipakai, kecuali ketika lari sprint. Yang ketiga, mata memandang ke depan. Hal ini nggak kalah penting, karena secara tidak sadar, kalau kita lihat ke bawah saat berlari, akan mempengaruhi alam bawah sadar kita untuk cepat beristirahat dan akan berpengaruh pada mental kita dalam berlari. Namun apabila sesekali kalian lakukan, tidak masalah. Siapa tahu ada uang jatuh di depan kalian. Ya, lumayan lah. Yang keempat, pakai pakaian yang nyaman dan bisa cepat melepas panas. Kecuali kita emang niat sekalian membakar lemak. It's okay. Kita bisa gunakan seperti jaket lari dan sebagainya. Untuk sepatu, gunakan yang memang model running. Karena dia mempunyai sol yang empuk dan juga tebal. Jadi membuat kaki kita tidak sakit apabila kita lari dalam jangka waktu yang lama. Jangan terlalu kencang dan jangan terlalu longgar dalam mengikat tali sepatu. Kalau memang terlalu kencang akan membuat punggung kaki kita menjadi pegal. Kalau terlalu longgar bisa-bisa lepas waktu lari dan itu nggak lucu. Yang kelima, niat. Ya, niat. Sebenarnya inilah yang paling penting, karena percuma. Kita sudah tahu berbagai macam teorinya, tapi kita malas untuk memulai alias gak ada niat. Sama aja bohong. Yang keenam, lari harus dengan gembira. Jangan jadikan lari sebagai beban, karena bila kita menganggap beban, maka kita nggak akan dapat mencapai kemampuan lari yang maksimal. Ada yang paling cuma malas dan cepat capek. Sia-sia. Dan yang terakhir adalah makan makanan yang bergizi, terutama yang mengandung protein. Ada istilah golden window, yaitu 30-60 menit setelah kita berlari. Di fase inilah biasanya secara naluri manusia, kita pengen mengkonsumsi makanan dan minuman yang segar seperti cilok, batagor, mie setan, es degan, es jeruk, dan es lainnya. Itu salah besar. Karena sebenarnya kita harus memasukkan makanan yang pas, terutama makanan yang mengandung banyak protein karena berfungsi untuk recovery otot yang rusak setelah kita latihan berlari, terutama pada otot kaki. Untuk minuman, setelah lari saya sarankan mengkonsumsi air putih atau minuman yang bisa mengganti untuk cairan tubuh kita yang hilang. Itu dia tips dalam berlari. Pesan saya saat menghadapi tes lari nggak usah grogi dan stres. Hal itu sering terjadi memang.
Cara mengatasinya adalah tetap tenang, jangan terpengaruh oleh lawan lari, fokus terapkan teknik lari sesuai dengan cara kalian berlari saat latihan sebelumnya. Dan yang paling penting, harus percaya diri. Segitu aja pembahasan kali ini. Ada pertanyaan atau requestan lain, tulis saja di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi bahasan selanjutnya. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar bisa terus berbagi hal-hal baik yang bisa membuat kita lebih produktif dan modern. Goodbye, I'll see you next time.